Selamat sore teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sore hari ini bersama-sama boleh bertemu melalui jaringan sosial. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya baik kehidupan teman-teman maupun saya juga secara pribadi pernah merasakan pergumulan hidup yang begitu berat, permasalahan hidup yang begitu berat. Namun bagaimana? Apakah kita bisa membuka hati kita di tengah kesulitan yang kita alami? Oleh sebab itu teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dimana mengingatkan kita supaya kita bisa membuka hati dan pikiran kita di tengah situasi kehidupan kita yang sulit dan juga mungkin rumit. Sebuah kisah yang menginspirasi saya yaitu kisah Yunus, yang dimana dia dipanggil oleh Tuhan tetapi dia melarikan diri. Mungkin dia melarikan diri karena dia tertekan, tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia berpikir, kenapa dia harus pergi ke kota Niniwe yang jahat itu? Kenapa Tuhan utus Yunus? Dia merasa tertekan sehingga dia melarikan diri daripada panggilan Tuhan. Dan ketika Yunus melarikan diri, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Yunus, yaitu dia mengalami badai di tengah laut, sehingga dia dilemparkan ke laut oleh teman-temannya di kapal tersebut, dan dia dimakan dan ditelan oleh ikan besar. Dan ketika di dalam perut ikan itu, ternyata Yunus membuka hatinya, membuka pikirannya untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama membaca kisah yang luar biasa ini yang terambil dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkul aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah aku naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak teman-teman, ada 3 poin atau 3 hal yang saya dapatkan dari perikop ini. Bagaimana kita bisa membuka hati kita di tengah kesulitan yang kita alami. Yang pertama, ketika kita mampu membuka hati kita, adalah kita mendapatkan sebuah pernyataan yang luar biasa, yaitu kita dapat mengakui pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Seperti yang Yunus katakan di ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan,
Dan ia menjawab, aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan aku. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus mengakui bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Ketika dia mengalami pergumulan berat dalam kehidupan dia, ketika dia dalam perut ikan, dia menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan dia dari perut ikan itu. Memang secara logika kita tidak dapat memahami atau melihat bahwa sesuatu yang dimakan oleh ikan itu pasti tidak akan keluar hidup-hidup. Demikian juga Yunus. Mungkin saja Yunus sudah mati ketika dia dalam perut ikan, dan ketika Tuhan tidak berkehendak Yunus tetap hidup. Tetapi Tuhan berkehendak lain, dan Yunus membuka hatinya dengan menyadari bahwa hanya pertolongan Tuhan yang mampu membawa dia atau mengeluarkan dia dari kehidupan yang begitu sulit. Yang kedua, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yunus menyadari bahwa dia tidak mempunyai kemampuan dan ia mencari Tuhan. Di ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku pada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yunus ini mengingatkan kita bahwa betapa kecilnya kita tanpa Tuhan, betapa tidak berdayanya kita tanpa Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita merasa mampu ketika kita mengalami persoalan hidup, permasalahan hidup? Kita merasa mampu tanpa Tuhan. Tanpa cari Tuhan pun saya bisa menyelesaikan ya Tuhan. Tetapi Yunus mengingatkan kepada kita bahwa betapa lemahnya kita tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mencari Tuhan di tengah situasi kehidupan kita yang sulit apapun. Pasti Tuhan akan menerima kita apa adanya. Luar biasa Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir saya ambil di ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan mengucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ini Yunus tidak lupa tetap mengucap syukur di tengah kondisi yang dialami. Dan satu hal lagi yang Yunus mau lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan, melakukan nazarnya, bahwa dia mau melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kita perlu tetap mengucap syukur di tengah situasi yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah seperti yang kita ucapkan. Ya, mengucap syukur, tetap mengucap syukurlah. Tapi tidak mudah. Seringkali mungkin kita malah menyalahkan Tuhan. Seringkali kita malah kehilangan arah. Kita mencari jalan lain. Kita mencari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar 3 hal ini. Bahwa kita perlu menyadari bahwa pertolongan Tuhan hanya datang daripada Tuhan saja. Yang kedua, kita juga perlu mengakui kelemahan kita, perlu mengakui ketidakmampuan kita tanpa Tuhan. Yang ketiga, kita jangan pernah lupa untuk tetap mengucap syukur di dalam kondisi apapun, sesulit apapun kehidupan kita. Kita tetap mengucap syukur dan mengambil komitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya memang setiap kita mengalami keadaan sulit dalam kehidupan kita, tetapi semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Kita perlu tahu hanya kasih karunia-Nya saja yang memampukan kita keluar dari kondisi sulit kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita di tengah situasi yang sama-sama kita alami di pandemi COVID-19 ini. Kita tidak bisa
bebas melakukan segala sesuatunya. Tapi kita harus belajar mengucap syukur. Pasti ada hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun itu berat, tapi mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita tetap mengucap syukur. Mari membuka hati kita walaupun di tengah kondisi yang sesulit apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.